إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، إلى روح شيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد عبد القادر الجيلاني وشيخنا أحمد الرفاعي وشيخنا أحمد بداوي وشيخنا أبو حسن الشاذلي وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا عبد الحميد أبولو وشيخنا محمد نفيس وشيخنا حبيب حميد بن عباس بخاشم وشيخنا محمد عفيف وشيخنا عبد المعين وشيخنا عبد الصمد وشيخنا عبد الرحمن صديق وشيخنا محمد تائب وشيخنا زين العلمي وأمواتنا وأمواتهم أجمعين أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة. شيء لله لهم الفاتحة. لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang ulun muliakan tuan rumah, yang ulun muliakan para pembaca syair maulid adibai, yang ulun muliakan para hadirin lalakian binian yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian beritaan. Di sini ulun meminta izin untuk menyampaikan sedikit tentang maulid daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari ke-11 bulan Maulid. Ulun yakin kita sudah sering mungkin mengikuti peringatan atau kegiatan Maulid ini dan sudah banyak mendengar nasihat-nasihat agama tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat bersama-sama kita amalkan. Maulid itu apa? Yaitu hari kelahirannya. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kalau garisnya berubah arti. Maulid artinya hari kelahirannya. Nabi kita lahir 12 Rabiul Awal Amul Fil, di tahun gajah. Meskipun ada beberapa pendapat lain tentang lahirnya Nabi itu. Kalau Maulud itu ya nabinya. Maulud itu nabinya. Jadi orang yang tidak suka dengan kegiatan Maulid ini berarti menolak kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munnya mulut bang. Alhamdulillah bulan Maulid ini banyak saruan, makanya mulut bulan mulut. Mun Maulid lain pulang enggak Maulid. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah dasar atau landasan kita melaksanakan kegiatan Maulid ini? Ternyata di dalam Al-Qur'an ada Allah terangkan di dalam surah Yunus ayat 57 sampai 58. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Wasyifa'ul lima fis sudur, Al-Qur'an itu sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati atau di bagian dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah bahwasanya dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah kita bergembira. Nah, di antara tafsirnya karunia Allah itu adalah yaitu si pembawa ajaran agama Islam, yaitu Nabi Muhammad.
Yang kedua rahmatnya, apa itu? Yaitu Al-Quran. Maka hendaklah kita bergembira. Ya, bergembira tadi macam-macam acaranya. Ada acara maulid dan gini, berkumpulan. Dan ini isinya disunahkan baginda Rasul. Silaturahim, it'amut ta'am, memberi makan, berbagi makanan, itu kan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya dan Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Maksudnya ya kita mungkin sibuk berbondong-bondong mengumpulkan harta, tahta, jabatan, pangkat. Ternyata itu semua kalah apabila kita gembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memberikan contoh itu mudah, ya. Belum berkisah kayak ini mudah. Tetapi menjadi contoh itu sulit. Kebanyakan hanya bisa memberikan contoh, tapi sulit untuk menjadi contoh figur. Nah, manusia terbaik, manusia yang paling tepat untuk kita jadikan contoh adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan. Rasul itu artinya utusan dari golongan atau kaummu sendiri. Jadi Nabi kita itu tercipta dari golongan manusia juga. Kenapa kok Allah menjadikan Nabi sebagai contoh bagi kita? Karena kalau manusia mencontoh manusia mudah. Contoh aja nih lah, kucing disuruh meniru suara ayam, bisa lah? Awak. Ayam disuruh meniru suara kucing, gak pas. Tetapi Allah menyuruh manusia mencontoh manusia, bukan manusia mencontoh malaikat. Karena kalau kita mencontoh malaikat nggak mungkin bisa, karena malaikat itu baguringan kada, makan minum kada, ada bisa kita mengikuti malaikat. Tapi kalau manusia yang ditiru, maka kita bisa mengikuti beliau. Jadi Nabi kita itu sama kayak kita, makan dan minum. Nabi kita guring juga, bersosial juga, bermasyarakat. Terkadang juga Nabi bisa sedih, bisa senang, sama kayak kita. Nah, jadi Nabi itu banyak kesedihan yang dijalani beliau, ya. Contohnya waktu beliau dakwah ke kota Taif, diusir oleh pemuka suku Taif. Nabi kita pada tahun yang sama, bini Sidin lawan paman Sidin meninggal, yang mana itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Anak laki-laki Sidin berataan meninggal, itu sedih terus tuh. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, meskipun engkau sedih, matamu bercucuran air mata, tetapi ingat, mulut jangan sekali keluar kalimat yang tidak disukai oleh Allah atau mencaci-caci takdir. Kalau orang-orang kafir Quraisy dahari itu bilanya meninggal keluarga, mereka berkerukut muha sampai berdarah. Mereka nggak terima takdir keluarganya meninggal. Itu adat jahiliyah. Jangan kita seperti itu. Sedih boleh, tapi ingat, mulut jangan sampai berkata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulun katakan tadi, Nabi kita sama lawan kita, ya Allah. Nabi kita guring, tapi Nabi kita tuh guringnya kadang kayak kita guring. Nabi kita ini manusia, tetapi bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi kita Muhammad SAW manusia, tapi bukan manusia pada umumnya. Nabi kita guring, iya guring, tetapi matanya tertidur, hatinya tidak tertidur. Tetap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita guring besar bujur guring, ngaruh pulang. Nah, kemudian apalagi Nabi kita Bapak Nuh. Nabi kita berkeringat, kita pun berkeringat.
Tetapi keringatnya Nabi harum, lain kayak keringat kita. Nabi itu mun bapalon bau misik, harum. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau Nabi itu lewat di suatu kampung, misalnya ke Jimamun, 1 minggu baru hilang bau harumnya. Luar biasa nih Nabi. Ini paluh Nabi. Mun paluh kita bang, itu masing-masing aja malu saya. Bahkan lah katanya ada sahabat itu nang sengaja mandaki botol di bawah peguringan Nabi. Kalau ada paluh Nabi nang tak cecer sehingga kawannya jadikan minyak harum. Ini jangan coba-coba lah, malah kan kayak itu. Nah, ibadah itu pulang kita barudah, ya lah. Kadang-kadang bisa berudah. Nabi pun barudah. Tapi ini ludah Nabi lah yang mengisahkannya. Jadi suatu ketika Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar ya. Kemudian bersembunyi di Gua Sur untuk sembunyi dari kepungan kafir, orang kafir Quraisy. Nah, ketika sampai ke Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar duluan yang turun ke bawah. Ya Rasul, saya duluan masuk gua ya. Kenapa wahai Sayyidina Abu Bakar? Saya mau bersih-bersih tempat dulu. Siapa tahu ada ular atau kalajengking di gua ini. Oh ya, silahkan. Akhirnya betul, waktu diberes-beres gitu, namanya di gua itu banyak lubang. Akhirnya di situ kena gigit kalajengking Arab. Kalajengking Arab, tahu kalau sama ya enggak? Pucat, bengkak tangannya, berbisa. Tapi nggak bilang sama Nabi. Setelah selesai kembali keluar, ya Rasul sudah siap, silahkan tuan masuk. Akhirnya Nabi masuk. Ya. Ketika masuk ke dalam Gua Sur, di situ ada mukjizat Nabi juga. Laba-laba itu tiba-tiba membuat sarang dengan cepat. Apa nih di rumah kita nih? Apa ngarannya yang itu? Ya. Nah, gendang lawa. Tiba-tiba dengan izin Allah laba-laba tadi jadi menyusun di pintu goa tadi. Kemudian datang orang kafir tadi dan mereka beranggapan kada mungkin ada orang di dalam goa karena ada gendang lawa tadi lah di muka goa, mukjizat Nabi. Nah, ketika itu malam mereka tetap di situ. Makin lama makin sakit nih. Bengkaknya Sayyidina Abu Bakar nih. Enggak bisa ditahan lagi. Dan juga Nabi waktu itu berbaring di pangkuan Sayyidina Abu Bakar gini. Jadi ada lubang ular di situ, ditutup sama kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadi ketika Nabi berbaring di sini, digigit ular di situ. Hendak baku ciak katian Nabi lo kota bangun goreng. Ini luar biasa sahabat nih. Hakun ma'arit sakit supaya Nabi kada terbangun goreng. Cintanya kepada Nabi melebihi cintanya daripada mencintai dirinya sendiri. Akhirnya kalau alasannya kelihatan jujur muhanya pada pucat. Kenapa nih? Wahai Abu Bakar, kenapa muhamu pindah pucat? Kamu takutnya ninggalin keluarga kamu katanya gitu. Enggak ya Rasul. Kenapa kamu pucat? Kamu takutnya dikepung orang kafir? Enggak ya Rasul, itu biasa aja lah. Tapi apa? Ini ya Rasul, tangan saya digigit kalajengking. Kenapa kada bapak dah mulai tadi ujar Nabi sini nah Bismillahirrahmanirrahim. Cuh. Ini Nabi lah. Alhamdulillah dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala langsung sembuh total hari itu juga. Wayah itu juga. Jangan coba-coba meliur kita lah. Sini nah tanganmu. Cuh. Bisa Pak Kuring. Nah, itu Nabi berbeda dengan kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa lagi kita harus mencontoh Nabi? Karena Nabi ini multi talenta. Multi itu banyak talenta kebisaan. Ya Rasul, ulun seorang pedagang. Nabi pedagang juga. Umur 12 tahun beliau berdagang, membawa dagangan yang dimodali oleh Siti Khadijah ke negeri Syam. Bayangkan perdagangannya itu antar negara, bukan lagi antar kampung. Nabi. Dan sekarang itu negeri Syam itu terbagi menjadi 4 negara, Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. Jauh cabangnya Nabi berdagang itu. Dan ketika Nabi berdagang,
Itu belum diangkat nabi ya, tapi kelebihan-kelebihannya sudah terlihat. Contohnya awan seperti menaungi perjalanan beliau. Kemudian perjalanan seperti terasa begitu cepat. Kemudian lagi unta yang beliau naiki cepat jinak. Ini kelebihan Nabi. Bahkan berujung banyak. Nah, jadi kita apabila menjadi pedagang, contohlah pedagang seperti bagaimana Nabi berdagang. Kemudian lagi, ya Rasul, saya seorang jenderal. Rasulullah itu pemimpin tentara di medan perang. Nabi itu ahli strategi. Karena memang sifat Nabi itu ditakdirkan oleh Allah fatonah, cerdas. Ada Nabi itu nang kada cerdas lah. Nabi itu cerdas. Lalu sedikit berkisah masalah perang Uhud. Nah, jadi di antara sekian banyak perang Khandaq, perang Hunain, perang Uhud ini kaum muslimin salah satunya yang menerima kekalahan. Jadi hanya satu perang ini. Perang yang lain alhamdulillah menang. Tetapi kesalahan itu bukan datang dari Nabi. Jadi waktu itu ada kabar bahwasanya orang kafir Quraisy mau menyerang orang Islam di Madinah, gitu ya. Tapi perang ini terjadi di Uhud, di Gunung Uhud. Akhirnya Nabi datang kepada kaum Muhajirin dan Ansor bahwasanya katanya musuh akan datang ke Madinah dan semuanya harus siap. Bahkan sembahyang pun waktu itu menggunakan pedang. Pedang di samping. Jadi kalau ada musuh lewat, tebas. Orang bahari ngeri ya. Ibadah pun sulit. Kita alhamdulillah sekarang ibadah mudah sekali, difasilitasi sekali. Akhirnya bertemulah kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy di Uhud. Waktu itu orang beriman berjumlah 700 orang. Hanya 700. Sedangkan orang kafir berjumlah 3.000 orang. Perbandingannya 2 kali lipat nih. Dan orang kafir itu menggunakan perabotan perang yang lengkap. Senjata lengkap, baju zirahnya lengkap, pakai kuda, pakai onta. Sedangkan orang muslimin hanya bermodal senjata yang biasa-biasa saja. Jadi Nabi membagi strategi begini. 650 orang itu di darat untuk pertarungan jarak dekat. Sedangkan 50 orang lainnya di Gunung Uhud. Tugasnya untuk memanah kaum kafir. Ya, jadi 50 orang tugasnya memanah. Dan Nabi berpesan, jika seandainya nanti kita menang, yang di Gunung Uhud jangan turun ke bawah. Karena setelah perang itu ada namanya ghanimah atau harta rampasan perang, itu hukumnya halal dan dibagi, nanti Nabi yang membagi kalau sudah selesai perang. Oke, berlangsunglah. Bayangkan perbedaan yang sangat jauh antara 700 dengan 3.000 orang. Orang kafir dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dipimpin oleh Abu Sufyan, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, itu sebelum masuk Islam sih mereka itu. Nah, kemudian ternyata waktu dimulai takbir Allahu Akbar, perang dimulai, ayyadallahu lil muslimina bil malaikah. Allah turunkan malaikat dari langit. Walillahi junudus samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Milik Allah lah prajurit yang ada di langit. Sampai-sampai Ikrimah tuh lari, tabulirit, iksi Ikrimah nih. Padahal melihat orang muslimin seikitannya, tapi kenapa makanya ribut banget nih di medan perang? Kenapa ributnya? Malaikat membantu. Tabulirit Ikrimah, anak Abu Jahal. Nah, akhirnya luar biasanya menang, tapi di sesi yang pertama menang. Bahkan Abu Sufyan sudah mengajak agar anak buahnya kembali dah, kita pulang, kita kalah. Ternyata apa? 50 orang yang di atas Gunung Uhud terpesona dengan harta rampasan perang yang ada di bawah. Ujar Nabi kan, jangan turun dulu sebelum ada perintahku. Ternyata buahnya turun, hendak berebut harta rampasan perang tadi.
Akhirnya Khalid bin Walid yang melihat keadaan itu langsung berbalik kita jalan belakang Gunung Uhud. Akhirnya jalan belakang naik ke atas gunung. Abu Sufyan akhirnya menimpas kepada sahabat yang sudah mulai goyah pertahanannya. Ada konsentrasi lagi hanya dengan perang, ini konsentrasi dengan harta rampasan perang. Nah, akhirnya mereka khianat, pas kalah kaum muslimin waktu itu. Padahal Nabi mengatur perang sudah sangat baik. Dan pada perang Uhud itulah Sayyidah Hamzah meninggal dunia, ya, paman Nabi yang dicintai itu. Siapa yang membunuhnya? Ada yang tahu kah ini kakak-kakaknya? Yang membunuhnya itu Washi bin Harb, utusan dari Hindun binti Utbah. Ujarnya, saya minta ke kamu untuk membunuh Washi, pamannya Nabi. Akhirnya Washi itu penombak gitu. Dia membawa tongkat, jadi mulai jauh dia gini-gini aja. Nah, Washi itu hirang, Pak, ya. Ngeliat atas ke bawah hirang, berletak lawaknya maintai Sayyid Hamzah, pas kena jantung. Akhirnya waktu jatuh dibelah dadanya, makanya Nabi sedih banget di situ. Ya, setelah perang Uhud. Tetapi tadi kesalahannya bukan karena Nabi yang mengatur strategi. Nabi sudah bagus mengatur strategi, tetapi tentaranya yang khianat terhadap perintah Nabi. Nah, kemudian ulun katakan tadi bahwa Nabi kita adalah serba bisa. Kemudian apalagi saya seorang pendakwah, Nabi pun seorang pendakwah. Bahkan ada 2 tahap dakwah Nabi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan ada secara terang-terangnya. Kemudian saya seorang guru, Nabi juga guru. Nabi ngajarin para sahabat tentang ilmu, tentang amal. Jadi Nabi lengkap, ya. Kemudian presiden, Nabi pemimpin umat Islam. Nabi memimpin bangsa dan negaranya. Jadi Nabi bisa kita contoh bagaimana politik beliau agar negara itu dapat maju dan makmur. Nah, jadi itu tadi. Dan juga Nabi sebagai kepala rumah tangga juga, Nabi beisi bini, beisi anak juga. Jadi Anas bin Malik, pembantu Rasulullah itu, kata beliau, selama 13 tahun saya menjadi pembantu Rasul, gak pernah saya itu mendengar ada piring yang terbang. Piring terbang itu apa maksudnya? Laki bini baru jauh bakalahi. Manalah mun laki bini bakalahi ini keluar berata andang di kebun binatang tuh sambatannya lah. Nah, mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kada keluar kata-kata yang kada baik seperti itu. Harus saling mengerti lah di dalam rumah tangga itu, tidak mengedepankan egonya masing-masing. Kalau sunting nang karas, seikung balamah. Jangan sama-sama keras, ya. Nah, jadi sangat patut bagi kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa yang harus dicontoh dari Nabi ini? Ya, yang pertama itu beliau sewaktu kecil itu sudah hidup susah. Beliau Sayyidah Aminah itu melahirkan Nabi tanpa suami. Abahnya sudah meninggal dahulu Nabi kita, ya. Waktu Nabi hidup 5 tahun, ayahnya, mamanya pulang meninggal. Nah, kemudian Nabi kita umur 7 dan 8 tahun itu mulai mengembala kambing. Kenapa Nabi mau mengembala kambing? Yang pertama untuk membantu perekonomian pamannya, karena beliau ikut dengan pamannya. Kemudian juga mengembala kambing ini kada perlu modal, cukup dibawa ke hutan, dia makan di situ. Nah, jadi Nabi itu sudah kecil, hanya 7 tahun lah. Ini berapa nih? 11. Kan ibaratnya masih dunianya bermain, Nabi kita sudah mengembala kambing. Jadi kedewasaannya itu cepat sekali. Umur 12 tahun berdagang. Luar biasa nih Nabi.
Jadi kalau orang itu terbiasa hidup susah, kalau mendapat susah kada takajud. Jadi mun kawa kada kita lalu dimanja anak kita itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia berusaha mandiri. Ya. Nah itu yang pertama yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ibadahnya. Nabi kita itu sudah dijamin surga. Bahkan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang akan datang dan yang telah lalu sudah diampuni. Tapi justru sebaliknya, Nabi sangat banyak ibadah malamnya. Bahkan sampai bengkak batisnya lah. Ulun yakin di sini ada juga nang bengkak batis adalah. Tapi lain bengkaknya nih. Bengkak sangat panjangat kah? Rababa sabida. Mun Nabi bengkak batis karena ibadah. Luar biasa nih. Ketika ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Rasul, kenapa engkau segitunya pang ibadah?" "Ya Rasul, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur." Dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, ketiga adalah akhlak, dan ini menjadi penutup ceramah siang ini. Jadi akhlak Nabi itu sangat pantut untuk kita contoh. Perlu tutup dengan satu cerita. Jadi dulu ketika Rasulullah meninggal, ya, Rasulullah sudah meninggal nih ceritanya. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar bertanya sama Siti Aisyah, "Wahai anakku," karena Siti Aisyah binti Abu Bakar, anaknya daripada Sayyidina Abu Bakar, "apa sih kebiasaan Rasulullah itu?" Ulunnya hendak tahu nak, ulun hendak menggawi juga kayak pagaran Rasulullah karena bini bang. Mun bini ini rancak melihat kelakuan laki. Makanya lah Nabi kita ini harap banget. Di masjid hebat, di kampung hebat, di depan bini hebat, di depan anak harat. Maksudnya bagus beretaan, di depan musuhin bagus akhlaknya. Mun kita ini kadang lah di gawian haratai di kantor, mamai orang karyawan di kantor. Bebaya bulik ke rumah, timpalak bini ranai. Harap di kantor marah aja. Di rumah kadang-kadang non bini. Nah, mun Nabi lengkap, bagus beretaan akhlaknya. Nah, jadi kata Sayyidatuna Aisyah, "Abahku, dulu Nabi itu suka memberi makan orang miskin yang buta di situ, di pasar itu." Ini mungkin lancak pian dengar waktu pembacaan Maulid, tapi tidak salahnya ulang lah. Oh, kayak itu kah? Akhirnya setelah Nabi tadi meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Besangu kurma, lalu memakani orang yang buta tadi. Ternyata Sayyidina Abu Bakar tadi langsung menyuapi kayak itu nah, kada di kulu makan. Karena biasanya Nabi itu kalau memberi makan orang tadi dikunyahkan terlebih dahulu sampai bujur-bujur lembut dan siap dimakan. Tapi ini Nabi lah, sekali lagi ini Nabi nih. Jangan coba-coba kalau yang minta kulu makan lawan nih. Jangan. Siapa nakon ya lah. Ini Nabi nang ngulung makan makanan tadi supaya halus dimakan. Lalu jar si buta, "Ini siapa ini? Ini lain orang yang biasa menyuapi aku." Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Dasar lain. Orang yang rancak menyuapi pian itu sudah meninggal." "Leh, siapa dia?" "Dialah Rasulullah." "Iya kah itu Rasulullah?" "Inggih, itu Rasulullah yang menyuapi pian." Maka Jasidin, aku nang rancak menyambati sidin macam-macam. Rasulullah menyuapi orang tadi sambil orang tadi berucap, "Dasar anu tuh jangan dipercaya si anu tuh Muhammad ya," gitu. Mohon maaf, belum nggak bisa menyebutkan itu karena kurang pantas. Nabi itu begini dihina-hina Nabi kita. Tapi Nabi senyum aja sambil nyuapi orang tadi. Nah, senyum aja. Berhadapan orang nyambati sidin tetap sabar. Ini akhlak Nabi luar biasa. Akhirnya apa? Kalau begitu nangislah si buta tadi. "Kalau begitu wahai Abu Bakar, saya masuk Islam hari ini juga. Dengarkan syahadat saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, jadi orang dulu itu banyak masuk Islam karena akhlak Nabi. Bukan karena kekerasan, bukan karena paksaan, bukan karena sogokan duit kah misalnya masuk Islam, enggak.
Karena memang akhlak Nabi yang menuntut mereka untuk mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, barangkali ini dululah yang dapat ulun sampaikan. Kita juga wah ini sembahyang bermaju ya, juhur baca balakas, asal dan balakas. Mungkin ini sudah sadang untuk ulun akhiri ceramah ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barilaan jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.